Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dari pengajian kita dari ta'lim setelah berlalunya bulan Ramadan, dan insyaallah ta'ala akan berjalan seperti biasa ya. Adapun materi kita pada malam hari ini, kita akan terangkan dari materi tematik sebagai pengantar dari pembahasan ilmu yang kita harapkan dari kajian ini akan memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semuanya. Tema kita pada malam hari ini, kita akan terangkan tentang masalah 7 golongan dari orang-orang yang mendapat naungan atau teduhan Allah pada hari kiamat nanti, yang kita ambil dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, hadisnya sudah dibagi di situ ya, nanti dilihat dari pembahasan yang sudah kita terangkan ya, sudah diterjemah juga. Masalah 7 golongan ini itu bukan pembatasan, diterangkan dalam satu hadis yang kita akan kaji dari hadis Abu Hurairah, tapi itu bukan pembatasan. Itu bukan pembatasan. Ada golongan-golongan yang lain yang nanti kita akan terangkan insyaallah ta'ala di akhir dari majelis. Kita lihat dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 golongan yang Allah akan tuduhi mereka, naungi mereka dalam teduhannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, hari tatkala tidak ada teduhan kecuali teduhannya. Maksudnya teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi terangkan yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi taala, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah taala. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, seorang lelaki yang hatinya terikat atau terpaut dengan masjid-masjid. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Dan yang keempat, yaitu 2 lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Ya, mereka berjumpa dan bertemu, berpisah karena Allah.
wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Golongan yang kelima adalah lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafu Allah. Lalu dia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Golongan yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Ya, seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia menyembunyikannya, dia merahasiakannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui ya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan golongan yang ketujuh yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ya, seorang lelaki yang mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Kemudian ya bercucurlah air matanya. Bercucurlah air matanya. Baik. Ini 7 golongan Nabi terangkan dalam satu hadis. Ya, jadi kalimat 7 ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Nanti kita akan terangkan ada golongan yang lain lagi yang diterangkan di hadis-hadis yang lain. Ya. Tapi ini 7 hendaknya dihafal ya, diamalkan agar seorang itu dia masuk dari golongan-golongan yang diteduhi pada hari kiamat nanti. Jadi pembahasan kita ini pembahasannya diterangkan ini tempatnya tatkala manusia itu berkumpul di padang mahsyar seluruhnya, dari manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di hari kiamat itu Nabi terangkan atau diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, satu harinya itu bagaikan 50.000 tahun dalam hitungan hari di dunia ini. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Itu hari yang kadarnya, ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Ya. Di ayat yang lain diterangkan di surah As-Sajdah, ya, miqdaruhu alfasana. Kadarnya itu sama dengan 1000 tahun. Ini berbeda-beda manusia dalam merasakan lamanya penantian di padang mahsyar. Tapi ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam sebagian hadis, dia hanya merasakan panasnya matahari, dia hanya merasakan menunggu itu di padang mahsyar itu hanya antara zuhur dan asar. Seperti jarak antara salat zuhur sampai salat apa? Asar. Jadi tergantung dari amalannya. Ya, semakin baik amalannya, maka akan semakin ringkas dia akan merasakan penantian di padang mahsyar itu. Tapi yang jelas kondisi manusia di padang mahsyar itu sangat memprihatinkan sekali. Ya. Bagaimana tidak matahari didekatkan di atas kepala. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Sejarak 1 mil. Ya. 1 mil itu ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 1 mil seperti jarak 1 mil di dunia ini, 1,6 kilo. Ya. Jaraknya matahari dengan kepala manusia. Ada yang mengatakan 1 mil seperti apa? 1 jengkal, begitu ya, di atas kepala. Nah, yang jelas, ya, pada hari itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan terasa sangat panas sekali. Ya. Jangan didekatkan seperti itu ya, di dunia ini kita sudah merasakan panasnya matahari di siang hari misalnya. Kalau dia keluar di hari yang terik itu akan terasa sangat panas. Nah, apalagi kalau dia tinggal di daerah atau negara yang iklimnya sangat
ekstrim misalnya kan, ada yang sampai 50 derajat Celcius di siang harinya misalnya. Ya, ini dari gambaran-gambaran ya, yang hendaknya seorang itu dia memperbaiki amalannya di dunia ini selagi masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada hari itu akan dikumpulkan ya dalam keadaan telanjang. Dia tidak memakai pakaian apapun. Kemudian dia belum dikhitan ya. Dan dia tidak memakai alas kaki, tidak memakai sendal. Dikumpulkan sebagaimana dia dicipta oleh Allah pertama kali. Ya, yang dia bawa hanyalah amalan saja. Tidak ada pepohonan yang dia jadikan tempat teduhan pada hari itu. Ya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak merasakan panasnya matahari. Ya. Ada orang-orang yang tidak merasakan panasnya matahari, tatkala manusia pada hari itu merasakan panasnya matahari. Ya. Yang sudah digambarkan tadi bagaimana dari pendekatannya. Ini yang kita akan terangkan. Ada 7 golongan ini dari orang-orang yang tidak akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Dan siapa saja yang telah dituduhi oleh Allah di padang mahsyar, maka dia pasti akan beruntung. Maka dia pasti akan apa? Akan beruntung. Kubur itu kan Nabi terangkan dalam hadis ya, yaitu awwalu manazil min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan dari persinggahan ke negeri akhirat. Siapa yang selamat di kuburan, maka setelahnya itu akan lebih mudah jalannya. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburan, maka setelahnya itu akan lebih susah. Akan lebih susah. Ya. Maka ini hendaknya kita memperhatikan dari pembahasan 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Yang pertama tadi diterangkan ya dalam hadis itu, yaitu imamun adil. Ya, seorang pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil di sini dimaklumi ya, dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan di tengah manusia. Ya, dia adalah orang yang mempunyai apa? Kekuasaan di tengah manusia. Dan dimaklumi seorang pemimpin kalau dia berkuasa, itu kan dia bisa bikin apa saja, gitu kan? Mau bikin apa saja tidak ada yang melarang. Ya, artinya dia yang paling atas, dia yang paling atas. Dan kalau dia berbuat zalim juga tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi. Nah, kapan dia berlaku adil, maka ini adalah pemimpin yang jarang didapat di muka bumi ini. Ya. Apa itu adil? Adil itu artinya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan apa? Adil. Dia tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Tidak mesti harus sama ya. Tidak mesti harus sama. Tapi adil itu dia tempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya masing-masing. Itu yang dikatakan apa? Adil. Lawannya adil itu kan zalim. Ya. Kalau zalim artinya dia tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dikatakan zalim. Nah, jadi ingat tadi kalimat adil itu tidak mesti harus sama. Tidak mesti harus apa? Sama. Tapi dia adil. Seperti contoh misalnya ya, kalau misalnya ada seorang ayah, dia punya anak-anak, gitu kan? Ada anak yang sudah kuliah, ada anak yang masih SMP misalnya, ada anak yang masih TK. Ya. Dia kasih pemberian. Tentu orang yang kuliah kan lebih apa? Lebih banyak kebutuhannya. Ya, jangan disamakan antara anak yang kuliah dengan anak yang masih TK, kan begitu. Misalnya yang kuliah dia butuh, anggaplah 100.000, dia kasih satu hari. Anak TK mungkin dia kasih mungkin 10.000 sudah cukup, kan begitu. Itu sudah dikatakan apa?
adil. Ya. Kalau dikasih uang 100.000 tidak bisa dia pakai tadi anak TK itu. Itu contohnya pendekatan. Itu untuk skala kecil saja antara ayah dengan apa? Keluarga yang dia pimpin. Ya. Itu juga masuk kata para ulama ya. Dari pemimpin yang adil itu masuk juga di situ kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Dan ingat tadi adil dan mesti harus apa? Harus sama. Tapi seperti contoh lagi misalnya yang lain, masalah warisan. Ya. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian apa? Perempuan. Adil atau tidak ini? Hah? Adil. Dipahami ya? Laki-laki itu kan wajar dia butuh 2 kali lipat seperti itu. Mungkin dia butuh untuk menikah, gitu kan? Dia butuh mahar. Atau mungkin kalau dia sudah menikah, dia butuh untuk nafkah untuk keluarganya. Itulah dikasih 2 kali lipat. Kalau perempuan tidak, dia 1 bagian saja. Itulah keadilan. Itulah apa? Keadilan. Jadi mesti sama. Tapi ditempatkan porsinya itu sesuai dengan apa kondisinya masing-masing. Dipahami ya? Ya. Jadi imam yang adil ini dari orang yang akan mendapat teduhan pada hari kiamat nanti. Ya. Dari orang yang mendapat teduhan pada hari kiamat nanti. Dia adil dalam hukumnya misalnya, ya, dalam memberikan hukum kepada rakyatnya, dalam pembagian tadi itu misalnya ya, disesuaikan dengan kondisi dan kedudukan dari apa masyarakat yang dia pimpin. Baik. Dan di sana ada hadis dalam masalah ini ya, dari keutamaan seorang pemimpin yang adil. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabirin min nur al-yaminir rahman, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau." Kata Nabi, sungguh orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Pengasih. Ini pada hari kiamat ya. Jadi mereka ditinggikan oleh Allah, berada di atas mimbar-mimbar ya dari cahaya, ditempatkan di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi terangkan di situ, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Itu orang-orang yang berlaku adil pada hukum mereka, pada keluarga mereka dan apa yang mereka pimpin. Jadi di sini masuk juga kepala keluarga. Nah, Nabi terangkan pada keluarga mereka dan apa yang mereka pimpin. Dipahami ya? Ini dari pelajaran yang sangat penting sekali ya bagi para penguasa, bagi para pemimpin. Ya. Apakah dia presiden misalnya atau raja, gubernur, wali kota, bupati, sampai yang di bawah, ya, camat. Kalau di sini ada kepala desa misalnya atau kelurahan, sampai kepala keluarga. Ini semua masuk dari golongan yang pertama ini. Kalau dia berlaku adil, maka itu dari keutamaan yang dia akan ditiruhi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Baik. Kemudian golongan yang kedua diterangkan tadi yaitu syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu lelaki yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemuda ya. Di sini lafaznya pemuda. Ya. Jadi ini keutamaan khusus bagi para pemuda. Bagi para pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekarang kan anak-anak muda. Kebanyakannya anak muda itu bagaimana kondisinya? Hah? Masih foya-foya. Pikiran mereka kan masih panjang umur, gitu kan? Itu kan pikirannya kadang. Ya. Yang datang ke masjid itu biasanya orang-orang tua. Orang-orang yang sudah tua. Ya. Anak-anak muda kadang
apalagi di zaman sekarang ya, banyak begadangnya. Ya. Kalau siang dia tidur, malam keluar sampai subuh. Ya. Seperti kelelawar. Seperti apa? Kelelawar. Tidak tahu apa yang dibikin. Ya. Itu anak-anak muda. Ya. Dipahami ya? Nah, kapan ada anak muda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah? Ini anak muda yang jarang didapat. Nah, dia pantas dapat apa? Dapat keutamaan, diteduhi pada hari kiamat nanti. Jadi golongan-golongan yang diterangkan ini golongan-golongan yang jarang didapat ya di tengah manusia. Bukan golongan yang kebanyakan begitu. Kayak tadi kan yang pertama, pemimpin yang adil. Itu kan kebanyakan pemimpin dimaklumi kan, sudah kita ketahui. Ya. Tapi kapan dia adil? Ini yang jarang didapat. Nah, makanya dia dimasukkan dalam 7 golongan tadi itu yang mendapat naungan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, pemuda. Di sini masuk laki-laki, masuk juga perempuan. Tidak mesti harus laki-laki saja ya. Masuk juga perempuan yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis kan Nabi terangkan ya, di antara hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, ditanyakan pada hari kiamat, diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya akan 4 perkara. Ya, ini di padang mahsyar akan ditanya dia 4 perkara ini. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya di mana dia habiskan usianya. Yang kedua ini yang dibahas, an syababihi fima abla. Masa mudanya di mana dia usangkan. Masa muda itu di mana dia habiskan. Ya. Jadi kapan dihabiskan dalam beribadah kepada Allah, ini akan dapat keutamaan. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan, akan ditanya pada hari kiamat. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya. Ya, apakah dia sudah amalkan ilmu tersebut. Jadi ini 4 hal yang akan ditanya. Nah, tadi diantaranya yaitu masa muda. Ya, masa muda itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Ini kalau kita bahas panjang ya pembahasan seperti ini. Hanya kita meringkas saja karena memang waktunya tidak cukup ya, kita ingin meluas dalam masalah ini. Baik. Ini baru 2 golongan ya. Baru 2 golongan. Ya. Kemudian golongan yang ketiga diterangkan dalam hadis yang telah kita bacakan, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang terikat dengan masjid-masjid. Ya. Jadi dia cinta dilihat masjid itu hatinya akan hidup. Ya. Dan dia cinta dari amalan-amalan yang dilakukan di masjid. Ya, seperti kan salat berjamaah, dia menunggu salat dengan salat yang lain. Seperti sekarang ini ya. Kita duduk di masjid, kita tunggu salat pada salat yang lain. Itu dari hal yang diharapkan masuk di situ. Ya. Dan tidak mesti kata para ulama dia tinggal di masjid. Ya. Tidak mesti dia tinggal di masjid. Hatinya itu terikat dengan masjid. Terikat dengan apa? Dengan masjid. Itu yang diterangkannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Dia rindu, dia cinta ya kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang dikerjakan, dilakukan di mana? Di masjid. Ya. Apakah salat atau kajian ilmu agama, dia baca Al-Qur'an, dia berdoa dan seterusnya. Dan tidak mesti dia harus tinggal di mana? Di masjid. Ya. Itu kan sering kita baca hadis ya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, Nabi terangkan ada 4 keutamaan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaika, diitari oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut-sebut orang-orang yang hadir di situ di sisi para malaikatnya, dibanggakan mereka. Ini dia dapatkan ketika dia duduk di mana? Di masjid. Dan banyak dari keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang-orang yang menghidupkan masjid. Ya, itu dari ciri keimanan kepada Allah. Ya. Dan ini dari hal yang luas ya, kalau mau ingin diterangkan juga. Baik. Kemudian golongan yang keempat diterangkan di situ, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa iftaraq alaihi. Ya, 2 lelaki. Sebelum saya masuk di yang keempat tadi, di sini masuk juga yang ketiga tadi itu perempuan ya. Ya. Sekarang saya tanya, perempuan salatnya di mana? Yang paling utama? Di masjid atau di rumah? Hah? Di rumah. Terus golongan ini masuk tidak perempuan? Yang ketiga ini, ya, masuk ya. Itu kata para ulama, dilihat dari mana masjid itu. Masjid itu kan artinya tempat sujud. Tempat apa? Sujud. Jadi ketika seorang perempuan misalnya dia cinta tempat sujudnya, maka itu masuk di golongan hadis ini. Apa dari bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Walaupun dia juga kalau misalnya ingin hadir di masjid, tidak ada masalah kan? Tidak dilarang. Tapi salat perempuan itu lebih utamanya di mana? Di rumah. Dari sisi tadi, masjid maknanya tempat sujud. Tempat sujud. Baik. Jadi hatinya terkait dengan tempat sujudnya. Maka itu juga masuk perempuan di situ ya. Kemudian yang keempat tadi yaitu 2 orang lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya. Ini cinta yang sifatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta karena dunia. Ya. Kadang kan orang berjumpa mungkin karena ada urusan dunia sama temannya. Ada jualan misalnya, itu tidak masuk. Dia cinta mencintai di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena urusan-urusan yang lain. Mereka berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harapkan di majelis seperti ini misalnya kan, kita berkumpul, kita berjumpa, berpisah juga itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena perkara-perkara dunia. Dipahami ya? Baik. Dan ada keutamaan-keutamaan diterangkan dalam hadis-hadis ya, tentang keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterangkan dalam hadis yang panjang dalam riwayat ya, Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Yubbituhumul anbiya wa syuhada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada di antara hamba-hamba Allah ya, manusia-manusia yang mereka ini bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Perhatikan ya. Ada golongan manusia, mereka bukan nabi, mereka juga bukan orang yang mati syahid. Ya. Tapi pada hari kiamat itu para nabi dan para syuhada itu merasa iri kepada mereka. Nah, Nabi terangkan di situ, yubbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ para sahabat bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Ya, para sahabat bertanya di situ, ya Rasulullah,
Ya, bisakah engkau kabarkan kepada kami siapa mereka itu? Ya, Nabi dan para syuhada itu merasa iri kepada manusia-manusia tadi itu. Nah, Nabi terangkan di situ, hum qaumun ya tahabu bi rauhillah. Mereka adalah suatu kaum yang saling cinta mencintai karena Allah. Hum qaumun tahabu bi rauhillah ala ghairi arhami bainahum wala amwalin yata'atunaha. Ya, bukan karena mereka ini ada hubungan kerabat, rahim, atau bukan karena harta yang mereka cari. Kata Nabi SAW, fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idza khafa an-nasu wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Kata Nabi SAW, demi Allah, ya, sungguh wajah-wajah mereka ini, itu orang-orang tadi ini ya, yang saling cinta mencintai karena Allah, itu padanya ada cahaya. Wa innahum ala nurin, dan mereka berada di atas cahaya. Ini pada hari kiamat ya. Dan mereka tidak khawatir ketika manusia khawatir, dan mereka tidak bersedih ketika manusia apa? Bersedih pada hari kiamat. Ya. Ini keutamaan dari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, sungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Diterangkan siapa mereka itu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik. Ini golongan yang keempat. Golongan yang keempat. Kayaknya sudah masuk waktu ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala, masih ada 3 golongan lagi ya. Ini kalau saya bahas sampai jam 7:30 mungkin ini. Iya. Dan waktunya sudah cukup. Bagaimana nanti kita selesaikan ya di pertemuan berikutnya di hari apa? Jumat ya insyaallah taala. Baik, sudah azan. Jadi kita sudah bahas 4 dari golongan ini ya. Yang pertama apa tadi? Coba diulangi. Pemimpin yang adil. Masuk di sini pemimpin, penguasa, siapa lagi yang masuk di situ? Hah? Ya, kepala keluarga. Ya, itu pemimpin juga ya. Dan juga masuk di situ perempuan juga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu dia pemimpin atas anak-anaknya. Dia mengajari anak-anaknya ilmu agama. Jelas ya? Itu akan ditanya pada hari kiamat. Dan ketika dia arahkan anak-anaknya kepada kebaikan, dia didik, dia cetak generasi terbaik, ya, maka itu keutamaan yang akan dituduhi pada hari kiamat. Baik. Kemudian yang kedua tadi siapa? Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini keutamaan khusus untuk para pemuda ya. Kalau orang tua yang beribadah itu sudah banyak. Biasanya kan begitu orang tua kan? Di hari tua itu mereka sudah fokus apa? Ibadah. Nah, jarang pemuda yang fokus ibadah. Nah, kapan dia fokus beribadah? Nah, disitulah ada keutamaan mendapat teduhan pada hari kiamat. Yang ketiga tadi siapa? Ya, lelaki yang hatinya terikat dengan apa? Masjid-masjid. Ini juga jarang didapat. Ya. Lebih banyak orang pergi di mall, ya, atau pergi di tempat-tempat keramaian yang lain. Jarang yang ke masjid. Paling ke masjid itu kan bulan-bulan Ramadan saja mereka pergi ke masjid. Banyaknya seperti itu. Itu pun hanya awal-awal Ramadan, pertengahan. Terakhir sudah berkurang. Jadi kapan di hatinya terikat dengan masjid? Ya, ini setiap hari ya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka ini yang dapat apa? Keutamaan. Kemudian yang keempat tadi yang sudah diterangkan itu apa? Ya.
Itu dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Cinta itu kan dilihat ada pembagian-pembagiannya ya. Yang dia cinta karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia atau karena syahwat. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Segera itu dulu ya. Ini baru 4 dari pembahasan. Nanti yang 3-nya kita akan selesaikan insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Kalau bertanya nanti setelah azan saja secara pribadi ya. Baik, itu dulu. Nanti kita sambung insyaallah taala di sesi berikutnya. Nah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.